Babe sepakat nggak dengan sebuah pandangan yang menyatakan kalau Indonesia itu memang terbentuk dari berbagai macam ragam budaya yang datang dari luar? Indonesia dibangun dari Sheba yang kemudian menjadi Islam dan juga Peru yang kemudian menjadi Katolik ya. Yes. Dan kita tidak menemukan sama sekali peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Ini akan menimbulkan polemik, Be, tentu. Ya nggak apa-apa, jangan emosi. Ya kan? Kita butuhkan pembuktian. Iya. Butuhkan pembuktian. Iya. Begitu. Oke. Tapi kita sepakat ya, Be, bahwasanya kemudian masuk yang namanya Hindu-Buddha dan juga agama-agama lain seperti dari Tionghoa dan kan juga dari abad ketika Indonesia ekonominya udah tangguh ya kan mungkin konteks waktunya bisa diberikan sebuah periodisasi, bisa kalau bikin periodisasi begini. Yang pertama yang berdiri lebih dulu di Indonesia adalah zona ekonomi. Zona ekonomi itu dipimpin oleh Shah Bandar. Kemudian sebelum itu adalah kuasa adat. Kuasa adat kewenangannya adalah pada urusan tanah. Oke? Zona ekonomi itu memberi kehidupan kepada rakyat sekitar. Zona ekonomi dipimpin oleh Shah Bandar. Lalu ada kelompok pebisnis di situ yang disebut Sarekat Dagang. Udah dipakai istilah itu. Zona ekonomi itu dari Banda Aceh sampai Banda Neira, termasuk Bandar Sunda Kelapa di Jakarta, itu zona ekonomi. Dan zona ekonomi Bandar Jakarta melakukan perjanjian internasional dengan Portugis pada tahun 1521. Perjanjian internasional yang pertama dibuat itu membangun pelabuhan Sunda Kelapa. Yang kedua, kemudian dari zona-zona ekonomi ini mengalir bahasa, mengalir Rasulullah, agama. Dari zona ekonomi. Itu yang menyatukan kita. Ada 22 kurang lebih sampai 28 zona ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bicara spesifik tentang Islam itu sendiri, Be, dalam konteks kerajaan-kerajaan yang punya pengaruh. Babe melihat kerajaan Islam tertua di Indonesia itu apa? Yang pertama, karena kalau kita bicara sejarah Indonesia tentu sebagian mengatakan Samudra Pasai, sebagian lagi mengatakan Perlak. Yang benar itu yang mana dalam pandangan Babe? Perlak itu kan di sana, di Melayu. Negeri Melayu. Kalau di Aceh. Iya. Oh, Perlak Aceh. Bukan Perlak negeri Melayu. Bukan. Perlak belakangan setelah Samudra Pasai, jangan salah. Samudra Pasai, Perlak baru kerajaan Aceh. Kalau dalam sejarah, Be, dikatakan Perlak yang lebih tua, kemudian karena pengaruhnya kecil nanti dia diambil menjadi bagian dari Samudra Pasai. Babe sepakat? Enggak, itu kan kalau dia kecil itu namanya minor power system. Vasal. Minor power system, vasal itu. Kita bicara major power system. Buktinya cukup kuat adalah Samudra Pasai berdiri abad 13, ada koin emasnya kok. Mau bantah pakai apa? Bagaimana cara bantahnya? Islam itu tumbuh kembang dari bawah, dari masyarakat kaum ulama menjadi kerajaan besar, atau kerajaan besar itu kemudian memberikan sebuah kebijakan agar bawahannya rakyatnya memeluk Islam. Nomor satu yang berperan adalah kalau kita bicara kelembagaan zona ekonomi. Iya. Karena kan Samudra Pasai berawal dari zona ekonomi, hubungannya dengan Semenanjung bagus. Berarti para pedagang, para saudagar, apakah mereka hanya murni berdagang atau mereka juga bagian dari mubalik? Enggak, dia bawa mubalik. Karena kan Thomas William Arnold mengatakan Islam itu menyebar oleh kaum pedagang yang mereka juga para mubalik. Dia salah tuh orang. Ya kan, jangan lantaran bule dia benar. Bule banyak yang salah kalau ngomong sejarah Indonesia. Jadi misalnya Abu Laid ini, Al-Samarkandi, Abu Nasr Al-Samarkandi itu kan ikut rombongan pebisnis dari Samarkand. Pebisnis dari Arab juga membawa juru dakwah. Jadi terpisah, ada juru dakwah sendiri, ada pedagang sendiri. Bukan pedagang sama dengan itu juga juru dakwah. Enggak, dia makan dari mana? Ya kan pedagang nanti giliran
dia lagi dakwah asik-asik dicolek sama stafnya, katanya ada transaksi. Kagak. Ya. Babe dari tadi banyak menyebut selain Ratu Seba, Abu Nasr al-Samarkandi ya. Iya. Bisa cerita sedikit Ben tentang Abu Nasr al-Samarkandi? Abu Nasr al-Samarkandi ini beliau itu kuliahnya itu di madrasah yang didirikan oleh Imam Hambali di Bukhara. Sekitar itu. Kenapa dia di sini? Dia nggak berdagang. Usianya habis hanya untuk mengajarkan Islam. Ya kan, ketika sudah ada alat untuk mengganda, ya kan, atau diganda orang, dia bikin kitab. Begitu. Kita nggak tahu keluarganya, dia menikah atau tidak menikah kita nggak tahu, atau dia membawa istrinya kemari kita nggak tahu. Jadi dia tidak berdagang, dia memang dakwah. Babe dapat informasi tentang beliau dari catatannya Raffles. Raffles ada, kemudian satu dari apa tuh orang-orang arkeolog Itali ada menulis soalnya. Ya, sosok Abu Nasr sendiri hampir tidak pernah terdengar dalam catatan sejarah kita, Be. Karena dia tidak masuk dalam khasanah dongeng. Kalau dia masuk dongeng, wah terkenal dia. Seperti Wali Songo. Langsung dia sohor. Dia masuk dalam khazanah akademisi. Ini adalah sosok dalam dunia akademi, bukan dunia dongeng. Berarti tidak ada bantahan yang menyatakan bahwasannya kerajaan tertua tetap Samudra Pasai ya, Ben? Samudra Pasai tertua. Oke, untuk wilayah Sumatera, bagaimana dengan penyebaran Islam di wilayah lain, termasuk Jawa yang selama ini identik dengan sosok Wali Songo? Kalau di Jawa itu zona ekonomi Sunda Kelapa, zona ekonomi Samarang, zona ekonomi Tapal Kuda ada 4 kan. Jadi polanya memang pola zona ekonomi ya. Sehingga para pedagang dengan saudagar dengan mubalik tadi yang kemudian menyebarkan Islam itu. Iya, misalnya siapakah itu Fatimah binti Maimun. Yang dimakam di Gresik. Gresik kan. Iya. Gresik itu zona ekonomi. Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan itu zona ekonomi. Dan jangan Anda menganggap bahwa zona ekonomi tidak kuat. Zona ekonomi Pasuruan itu kekuatannya luar biasa. Sah Bandar yang disebut raja, istilah Sah Bandar kadang bilang raja, itu Pambekel namanya. Pambekel ini ibunya orang Banjar. Pambekel ini belajar perang di kerajaan Patani 1539-1540. Dia hadapin itu multinasional, kekuatan multinasional yang dikoordinir oleh Yahudi, dia yang hadapin. Pambekel itu ada kitabnya, ada laporan perjalanan. Yahudi sebagai sebuah bangsa atau oknum yang menganut Yahudi atau sebagai sebuah agama? Dia Yahudi barbar yang datang dari Achem, sebelah barat kota Al-Jazirah. Itu nanti kalau saya buka laporan yang ditulis oleh Ferdinand Mendes Pinto 1539-1540, saya nggak mau. Karena ini masalah yang sangat sensitif. Jadi ada orang yang keburu dipuja, kata Mendes Pinto. Iya kan? Kaitannya dengan Banten ya, Be? Macam-macam dah ya. Jadi kita mesti bertahap, mesti perlahan-perlahan, nggak usah tergesa-gesa, ya kan dalam hal ini. Jadi zona ekonomi itu kuat. Jangan salah. Kerajaan Majapahit mau belaga-belaga gratis-gratisan di Tuban, hajar Meranggalawe. Iya. Nggak bisa kuat loh. Ini Ranggalawe Majapahit? Iya kan dia di Tuban. Berarti Majapahit bukan Hindu, Be? Bukan, Majapahit itu Muslim. Oh iya? Dia Muslim. Apa landasan fakta yang menjelaskan Majapahit Muslim? Raden Wijaya kayak Imam Bonjol orang zaman dulu, kan pegang tasbih. Iya. Dia punya statu arcanya, ya kan? Dia Muslim. Bagaimana dengan kitab Sutasoma, kemudian beberapa referensi menyatakan Hindu Siwa? Sebelum kita ke Babat ya, ya kan? Babat. Saya tuh sama Babat kagak doyan. Saya demennya iso, saya demennya peparu. Kalau Babat saya kagak doyan dah, ya kan? Jadi ini siapa namanya, Raden Wijaya. Raden itu bahasa Samarkand. Artinya adalah pemuka agama. Maka ada nama Raden Inten dari Lampung, ya kan?
kemudian diserap di dalam peradaban Jawa, Raden itu. Beliau diteruskan oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk jelas ada anaknya yang laki-laki Muslim dari bini lain, ya kan? Anaknya yang perempuan itu Muslim juga, tetapi menikah dengan orang Parigi, kan gitu. Di dalam bahasa sono parekrek, makanya ada perang parekrek, kan begitu. Lalu bagaimana dengan versi yang menyatakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa adalah Demak, yang merupakan kelanjutan dari Majapahit? Demak itu lebih tua karena dia dibikin oleh zona ekonomi Semarang. Lebih tua dari Majapahit? Lebih tua, karena hampir bersamaan. Tapi dia bukan major power system, dia minor power system. Karena untuk membackup keamanan zona ekonomi. Dia lebih tua. Zona ekonomi abad 9 rata-rata, mungkin dia sekitar abad 10 udah ada. Iya. Ini agak menarik ya, menafikan Majapahit, Sriwijaya langsung melompat. Majapahit ada, bukan senafikan, tapi tidak sebesar seperti yang didongengkan. Dan itu bukan Hindu atau Buddha? Bukan, dia Muslim. Kan tadi saya udah sebut anaknya Hayam Wuruk Muslim loh. Iya. Hayam Wuruknya sendiri juga Muslim. Hayam Wuruknya Muslim, bapaknya Muslim. Kira-kira apa sumber akurat, sumber otentik yang memang itu bisa meyakinkan publik bahwasanya apa yang Babe ungkapkan itu benar berdasarkan fakta sejarah? Oh iya, ada catatannya, ada data-datanya, semuanya ada. Kalau kita yang paling susah pakai babat, dia kan tidak ada kronologi. Iya. Bahkan tidak ada timeline, tidak ada tahun. Betul. Ya kan, tokoh-tokoh muncul begitu aja, nggak bisa dalam sejarah begitu, ya kan? Ya. Kita jadi bingung. Nah, kalau kita misalnya kita mau pakai kronologi, orang Arya datang di sini jelas itu adalah abad 16. Dan dia ritualnya adalah Zion. Kampungnya juga Zion, namanya Siongka. Sampai ke Indonesia itu ya? Saya nggak tahu di Jawa, kalau yang ada catatannya di Jakarta. Di Jakarta. Artinya justru pengaruh Yahudi lebih tampak daripada Hindu Buddha itu sendiri. Oh iya. Kalau Babe lihat. Iya, itu mah benar kalau itu. Misalnya, caca marica hohoi, caca marica hohoi, caca marica pong ketipong tipong balong, itu Yahudi. Apa maknanya apa? Caca itu panggilan untuk rabi. Oke. Ya, caca. Ketika Arya Rana Manggala itu kan rabi, tapi dia juga sah bandar. Arya suku dia, Rana Manggala artinya rabi yang berkalung tasbih. Jadi kalau Rana Manggala masuk ke Tongkol, ya kan, orang yang sudah berkumpul di Tongkol itu nyanyikan lagu itu. Caca marica hohoi, caca marica hohoi, pong ketipong balong, marilah kita masuk ke tempat yang suci ini. Saya baru tahu itu. Jadi begini Pak, sejarah itu paling pendekatannya itu paling multi kompleks. Ya, oke. Anda mesti menguasai linguistik. Ya. Babe sendiri kira-kira berapa bahasa yang dikuasai Berapa bahasa yang dikuasai? Saya harus menguasai bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang zaman dulu. Bahasa-bahasa Sanskerta samarkan Babe bisa? Kalau Sanskerta kagak peran. Oh, nggak peran Babe. Kagak peran. bahasa Arab. Masa ada gedung namanya Manggala Wana Bakti? Iya. Dia kagak tahu Manggala itu kalung tasbih. Kalau dia ngerti bahasa Sanskerta, masa nama gedung Manggala Wana Bakti? Itu gedung Kementerian Kehutanan ya. Itu artinya kagak ada. Kagak ada pengaruhnya ke dalam bahasa Indonesia juga, nggak ada, dipaksa-paksa supaya seolah-olah dulu kalau kita ngobrol-ngobrol abad kedua gitu ya, pakai bahasa Sanskerta. Itu kan bahasa tertulis. Bahasa tertulis itu. Tadi juga dibahas tentang Yahudi ya. Nanti di edisi berikutnya kita akan bicara spesifik tentang praktek-praktek Zion, tradisi-tradisi Judaism yang ada di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Terakhir tentang Islam sendiri ya. Bagaimana Babe melihat Islam di masa sekarang dalam tradisi, dalam praktek-praktek kebudayaan masyarakat Apakah Islam itu benar-benar murni seperti ketika datang,
atau memang sebetulnya ada yang terserabut dari akar budayanya, atau justru nanti ada persentuhan dengan tradisi yang terakhir lokal. Yang terakhir itu persentuhan ya kan? Karena kita kan kagak kosong melompong. Iya. Gitu ada peradaban, sudah tahu zat Tuhan, ya kan. Di Ramadan ini apa praktek-praktek Islam yang itu memang bersentuhan dengan tradisi lokal yang itu menarik perhatian Babe? Buka bersama, yang pasti. Bisa cerita sedikit ya sejarah buka bersama kan begini. Kan ada istilah Arabnya iftar, ya kan? Kan nggak sohor, ya kan? Dalam undangan WA, marilah kita iftar, kan gitu. Itu bahasa Arab deh iftar. Iya, begitu kita keluar rumah, bini tanya mau kemana? Mau buka bersama. Kalau kayak kita, iya kan? Lebaran, penutupan puasa artinya kan. Puasa bahasa Swahili artinya menahan lapar dan haus. Coba sembayang tadi sudah sebut. Jadi itu tidak ketinggalan sampai sekarang. Bahkan imsak pun hanya ada di Indonesia, Be ya. Nggak dikenal dalam tradisi Timur Tengah kan. Itu dia. Jadi kan gitu ada yang berlanjut, jangan saleh, ya kan. Saya bilang mau kemana, Be? Mau ke masjid. Masjid, kata dia kan. Iya, gue mau ke masjid, saya bilang. Karena dari dulu kita sebutnya masjid. Ya, oke, Be. Itu tadi pandangan dari Babe, sahabat Sumardiansa sekalian. Ini obrolan tentu publik bisa menafsirkan berbagai hal. Kami hanya membuat konten yang mengedukasi, yang merangsang pemikiran kritis dari sahabat-sahabat sekalian. Dan kembali yang namanya ilmu pengetahuan sebetulnya hal yang biasa ketika terjadi perbedaan ya, Be ya. Tergantung sumber, tergantung data, tergantung penafsiran. Yang jelas kita tidak boleh saling menghakimi, saling merendahkan satu sama lain, terutama yang bersifat pribadi. Mendidik dan mencerahkan itu tagline channel kita. Harapannya dari diskusi saya dengan Babe pada siang hari ini bisa membawa pemikiran baru bagi teman-teman sekalian, bahwasanya ilmu harus selalu dicari, ilmu harus selalu dikaji, dan kesimpulannya seperti apa butuh kebijaksanaan, diserahkan kembali kepada kawan-kawan sekalian, kepada sahabat sekalian. Intinya kita akan terus memberikan konten-konten edukasi. Kita masih akan bersama Babe dalam beberapa seri ke depan, membahas tentang sejarah, tentang kebudayaan, baik itu di Indonesia, dunia, dan juga di Jakarta pada khususnya. Terima kasih, Be. Ya, sama-sama. Sehat, insya Allah kita akan terus mengedukasi masyarakat, membangun nalar kritis melalui konten-konten kita. Oke, gitu teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pertemuan hari ini membawa makna bagi kita semua, mendidik dan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.